Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Julantoni SPTMP, dosen Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya peserta PKDP UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bahan ataupun sumber pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dari protein itu apa? Jadi, kalau misalnya kita lihat, pengertian dari protein itu adalah unsur yang sangat penting di dalam tubuh karena protein menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Itu dari pengertian protein tersebut. Kemudian kita masuk yang kedua adalah fungsinya. Di dalam tubuh, protein itu berperan sebagai yang pertama adalah sebagai bahan pembangun dan pengganti tenunan ataupun jaringan tubuh yang aus ataupun terpakai. Kemudian yang kedua, bahan baku pembuatan hormon, enzim, dan zat penangkal penyakit. Kemudian yang ketiga, dia mengatur lalu lintas cairan tubuh dan zat-zat terlarut di dalamnya ke dalam atau keluar sel. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah sebagai sumber energi. Setelah kita pembahasan tentang fungsi dari protein tersebut, kita akan masuk kepada macam-macam protein itu sendiri. Macam-macam protein yang pertama adalah protein kasar ataupun yang disingkat dengan PK. Protein kasar itu adalah yang mana untuk mendapatkan protein itu kita harus menganalisa kandungan nitrogen dari suatu bahan dengan metode Kedal. Kemudian yang kedua adalah protein mudah larut. Dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan soluble protein. Yang dimaksud dengan soluble protein ini adalah fraksi protein kasar ataupun bagian dari protein yang kasar yang pertama tadi yang mudah larut dalam larutan buffer, larutan air, dan cairan rumen. Yang ketiga adalah nitrogen non protein ataupun NPN. NPN ini semua senyawa nitrogen yang tidak mempunyai struktur yang kompleks seperti protein. Kemudian yang keempat adalah netral deterjen insoluble protein. Ya, adalah fraksi protein yang tidak larut dalam larutan netral. Jadi fraksi protein ini tidak larut dalam larutan netral. Fraksi ini didapatkan dari analisa protein kasar yang terdapat di dalam NDF. NDF itu adalah Neutral Detergent Fiber. Kemudian yang kelima adalah acid deterjen insoluble protein ataupun yang disebut ataupun disingkat dengan ADIN. Apa yang dimaksud dengan ADIN ini adalah fraksi protein yang tidak larut dalam larutan deterjen asam. Fraksi protein ini tidak bisa dicerna oleh enzim mikroba, enzim yang ada di dalam rumen, kemudian ataupun enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Bagaimana prosesnya? Ini adalah salah satu proses protein yang sangat lengkap, mulai dari dia dimakan, kemudian diproses, sisanya dan dikeluarkan melalui feses. Kita akan mulai. Protein terdiri dari true protein dan NPN yang sudah kita jelaskan tadi, non protein nitrogen tadi. True protein ini dalam bahasa Indonesianya adalah protein murni. Protein murni ataupun true protein yang pertama akan masuk ke dalam mulut, kemudian 40%-nya akan terjadi escape microbial protein, microbial digestion. Mohon maaf. Berarti 40%-nya dalam bahasa Indonesianya berarti diartikan bahwa 40%-nya akan langsung masuk ke dalam usus halus, intestin. Ini dia intestin. Setelah di dalam usus halus, escape protein ataupun protein yang lewat tadi masuk ke dalam usus halus dan terjadi penyerapan, sisanya akan dikeluarkan melalui feses. Itu 40%-nya. Kemudian 60%-nya akan diubah menjadi amino acid atau asam amino.
Jadi 60% dari protein murni tadi akan diubah menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini akan diubah menjadi U2. Yang pertama adalah asam keto atau keto acid, yang kedua adalah amonia. Itu untuk pemecahan dari true protein. Kemudian NPN akan diubah langsung menjadi amonia. Pada intinya dia sama. Ketika true protein dan NPN itu akan sama-sama berubah menjadi amonia di dalam rumen. Kemudian apa yang terjadi pada amonia ini? Amonia ini dan asam keto akan digunakan oleh bakteria untuk merubah tubuhnya menjadi mikrobial protein ataupun protein mikroba dengan bantuan energi, yang mana energi tersebut berasal dari karbohidrat yang diubah menjadi VFA, kemudian protein dan lemak untuk berubah menjadi mikrobial protein. Setelah berubah menjadi mikrobial protein, kemudian apa yang terjadi? Akan berjalan menuju usus halus. Usus halus yang disebut dengan mikrobial protein, kemudian terjadi penyerapan dan dikeluarkan melalui feses. Kemudian apa selanjutnya dari amonia ini? Amonia yang digunakan oleh bakteria itu juga akan mengalami yang namanya overflow NH3 ketika dia berlebih. Overflow NH3 itu berarti dia bergerak. Bergerak kemana? Menuju liver ataupun hati. Ya, di dalam hati apa yang terjadi? Amonia tadi NH ataupun yang disebut dengan NH3 akan diubah menjadi urea. Jadi di dalam liver ini akan diubah menjadi urea. Kemudian urea ini akan dikeluarkan melalui urin yang disebut dengan urea excreted in urine. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metabolisme protein pada ternak non-ruminansia. Metabolisme protein didahului oleh proses perombakan protein menjadi asam amino. Di dalam sel, asam amino akan diubah menjadi protein dengan beberapa tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses sintesis protein melibatkan asam amino, tRNA, mRNA, dan ribosom. Selanjutnya, tahapan pertama yang dilakukan adalah transkripsi mRNA dalam sel dan kemudian masuk ke dalam sitoplasma. Tahapan kedua adalah pengikatan asam amino yang bebas dengan tRNA membentuk asam amino asli tRNA. Tahapan ketiga adalah penempelan tRNA pada mRNA. Sintesis protein berakhir, maka mRNA akan terurai serta ribonukleosida trifosfat dan ribosom kembali keadaan terpisah membentuk unit-unit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.